Pinnya tuh pin lontong gitu. Ya, pin lontong sama binti lontong. Nggak ada yang melawat. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Orang saya sendiri nggak dipikir saya tuh dulu jadi pelawak juga dari mana gitu. Bapak saya lihat bapak ibu dari Mbak nggak ada yang seniman, nggak ada. Kok tiba-tiba saya jadi pelawak gitu, makanya saya juga heran gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak nggak ada yang ngikutin saya, Pak. Karena jadi pelawak itu kan apa ya? Saya tuh lebih mikirin ke perasaan anak-anak saya, Pak. Kenapa? Karena begini, kalau orang kantoran, apalagi orang karir kerja di bank gitu kan, kerja gitu anaknya bangga gitu. Apalagi kalau pejabat misalnya kerja itu anaknya bangga. Bang Haji apa konser tampil wah keren gitu kan, yang mengidolakan banyak. Saya kalau kerja Bang Haji diketawain sama orang. Saya tuh kalau kerja orang pada ketawa, apa nggak kasihan perasaan anak saya? Bapaknya lagi kerja diketawain sama orang. Emang harus diketawain. Gak kan jaga perasaan anak, takutnya bapak saya kerja kok diketawain sama orang-orang, kan takutnya minder anak saya. Salahnya apa bapak saya kok diketawain sama orang-orang gitu loh Bang Haji. Jadi serba salah jadi pelawak itu. Mau bangga itu gimana? Saya tuh kalau orang ketawa itu saya merasa kadang terhina kok diketawain. Saya sudah ngomong diketawain. Jangan ketawa. Nggak apa-apa. Ini nggak ada anak saya, nggak apa-apa. Oke, Lontong. Pertama karir Anda tampil orang ketawa tuh kapan tuh? Diketawain orang tuh pertama kapan? Nah ini gini Bang Haji. Kalau bicara pertama diketawain orang itu sebenarnya jauh sebelum saya jadi pelawak. Karena gini, saya dulu sejak SD itu kayaknya saya udah feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin malam saya melihat podcastnya Bang Haji Rhoma Irama. Saya tidak menyangka yang diundang dalam podcast ini adalah Cak Lontong. Padahal beberapa episode yang lalu ini lagi panas-panasnya bahasan tentang polemik nasab Ba'alawi. Kita sudah tahu siapa yang didatangkan sebelum-sebelumnya, dan kita juga sudah tahu bagaimana setelah podcast itu kemudian masyarakat tahu, Ba'alawi tahu, menjadi ramai di medsos bagaimana para oknum Ba'alawi ini sepertinya tidak terima kalau Bang Haji ini terjun ngomong bahas masalah nasab. Bahkan mukibin Ba'alawi banyak juga yang berkomentar kalau Bang Haji ini kan bukan ahli nasab, ngapain bahas nasab segala. Lah, ya memang Bang Haji Rhoma Irama ini kan tidak menceritakan masalah nasab, hanya mendatangkan narasumber-narasumber yang menceritakan tentang nasab Ba'alawi. Apakah nyambung kepada Nabi ataukah tidak. Dari sekian tamu yang diundang ini, kemudian Bang Haji Rhoma Irama belajar apakah benar yang diungkapkan oleh sejumlah narasumber selama ini. Akhirnya dalam podcast yang lalu sebelum yang kemarin ini, Bang Haji mengatakan bahwa aku yakin kalau nasab Ba'alawi ini tidak nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Der gempar. Ada oknum Habib yang konon mengancam kalau dalam podcast berikutnya Bang Haji masih membicarakan masalah nasab Ba'alawi. Dan ada tuduhan-tuduhan
Bang Haji ini tidak berimbang dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dan kata-kata ini yang selalu ramai kita dengar, kita baca di medsos, tentu saja dari oknum kabib juga mukibin-mukibinnya. Mereka tidak berpikiran adil, toh yang diundang Bang Haji Rhoma Irama ini tidak hanya yang pro Kiai Haji Madudin Al-Bantani, boleh dikata seperti itu. Bahkan Gus Rumel Abbas yang konon juga membela Bahlawi juga diundang. Ini sebagai imbangan supaya tidak terjadi berat sebelah. Kemudian setelah itu ada Pak Taufik Sedap diundang juga. Tapi nyatanya yang datang waktu itu justru sepucuk surat dari Pak Taufik Sedap yang mengatakan kalau tidak bisa hadir di acara podcastnya Bang Haji Rhoma Irama. Kurang adil apa, kurang berimbang apa Bang Haji Rhoma Irama selama ini? Kenapa masih ada tuduhan-tuduhan berat sebelah? Bahkan mukibin dan oknum Habib ini masih juga ada yang tidak terima, tidak mau melihat kenyataan. Lantas dalam podcastnya kemarin malam ini kita tidak tahu apakah benar-benar Bang Haji Rhoma Irama ini ketakutan karena ada informasi diancam atau bagaimana dari seorang oknum apabila kembali membicarakan masalah nasab, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dalam podcast kemarin malam ini yang mendatangkan Cak Lontong ini amat menyegarkan untuk kita lihat bersama-sama kemarin. Tetapi dalam pikiran kita, apakah benar Bang Haji Rhoma ini takut dengan ancaman-ancaman itu? Kalau kita pikir tentu saja nggak mungkinlah Bang Haji mendengar ancaman-ancaman seperti itu, dan itu dianggapnya sebagai angin lalu saja. Dengan tidak maunya diundang dari pihak Bahlawi seperti Pak Taufik Sedap, atau mungkin kita juga nggak tahu apakah Pak Rizik juga pernah diundang atau Habib Lutfi pernah diundang, kita tidak tahu. Yang jelas ini Ketua Robito Alawiyah pernah diundang tapi tidak mau datang, seperti yang saya katakan di depan tadi. Lantas mungkin karena suasana akhir-akhir ini sepertinya memanas, atau mungkin ada pikiran yang lain dari Bang Haji Rhoma Irama, diundanglah Cak Lontong ini. Bisa jadi undangan kepada Cak Lontong ini sebagai wujud dari istilahnya ngeprank para oknum Bahlawi yang selama ini ogah datang kalau diundang dalam acara itu. Atau dianggapnya juga kalau oknum Bahlawi yang kekeh mempertahankan nasab yang palsunya ini ya seperti dagelan, maka diundanglah dalam podcast kemarin ini Cak Lontong. Sebagai menurut kita ini sebagai gambaran sebenarnya ejekan untuk klan Bahlawi yang selama ini berkuar-kuar di luar, menganggap Bang Haji Rhoma Irama tidak adil dalam mengundang narasumber. Walaupun nyatanya setelah diundang tidak ada yang mau datang atau tidak berani datang. Sekelas Pak Taufik Sedap saja, Ketua Robito Alawiyah, ini kan orangnya keren, ketua yang membawai seluruh Habib-Habib yang ada di Indonesia, yang tentu tercatat di dalam Robito Alawiyah. Ini saja tidak berani datang. Lah kok sekarang di belakang-belakang ini ada ancaman, ada dianggap kurang berimbang, kurang adil, membela Dia Imad dan konco-konconya. Ini bagaimana? Makanya dengan mengundang Cak Lontong ini sebenarnya ini pesan kepada Bahlawi bahwa mereka-mereka ini hanya dagelan saja, seperti pelawak di belakang layar yang berkoar-koar tetapi tidak berani tampil kalau diajak berdiskusi. Mungkin seperti itu pemikiran kita ketika Bang Haji mengundang Cak Lontong dalam podcastnya.
itu sebagai gambaran menurut kita ejekan atau sindiran Bang Haji Omah Irama dengan caranya beliau menyindir para Ba'alawi ini yang ternyata pengecut, tidak berani datang, cuma berani di medsos dan berkoar-koar di belakang layar. Begitu sedikit dari kita, ini yang jelas ini hanya pemikiran kita, bisa benar bisa tidak, kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.